Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Landari. Saya dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek dalam saham dan obligasi. Yuk. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait investasi jangka pendek dalam saham dan obligasi, serta investasi jangka panjang dalam saham dan obligasi. Sebelumnya kita harus tahu, apa sih itu investasi? Jadi, investasi adalah penanaman modal pada perusahaan lain atau penyertaan perusahaan pada perusahaan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan operasi utama perusahaan. Jadi konsepnya begini, jika sebuah perusahaan memiliki kelebihan dana, maka dana tersebut dapat digunakan untuk berinvestasi, seperti membeli surat-surat berharga berupa saham dan obligasi. Jenis investasi yang pertama yaitu investasi dalam bentuk saham, investasi dalam bentuk obligasi, investasi dalam bentuk deposito, investasi dalam bentuk reksadana, investasi dalam bentuk properti, dan investasi dalam bentuk emas. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat ditukar menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, atau dengan kata lain dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan dengan masa investasi tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Investasi ini didasarkan pada besarnya harga perolehan, di mana harga perolehan merupakan keseluruhan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan surat-surat berharga tersebut. Harga perolehan dapat berupa harga kurs, biaya pembelian, dan biaya komisi. Adapun tujuan investasi jangka pendek, yang pertama yaitu untuk memperoleh tambahan dana, dan yang kedua untuk mendapatkan capital gain atau kelebihan harga jual di atas harga perolehan. Untuk investasi jangka pendek dalam saham adalah pendapatan yang diterima berupa dividen. Saham merupakan bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Pemegang saham akan memperoleh manfaat dari hasil penanaman modal berupa bagian laba dari pemegang saham yang disebut dengan laba dividen. Pencatatan surat berharga dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang terjadi dalam transaksi tersebut. Untuk investasi jangka pendek dalam obligasi, yaitu pendapatan yang diterima berupa bunga obligasi. Obligasi ini merupakan surat bukti telah memberikan pinjaman kepada pihak yang menerbitkan obligasi dan harus dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Pihak yang menanamkan modalnya akan mendapat manfaat berupa bunga tetap yang disebut dengan bunga obligasi. Besarnya bunga yang diterima tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi di mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan setelah jangka waktu minimal 1 tahun dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap atau mengendalikan perusahaan lain. Adapun tujuan investasi jangka panjang yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, seperti bunga, royalti, atau uang sewa dan lainnya, serta untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Untuk investasi jangka panjang dalam saham, pendapatan yang diterima berupa dividen. Namun untuk metode pencatatan investasi tersebut menggunakan persentase pemilikan. Jika persentase pemilikan kurang dari 20%, maka metode pencatatan yang digunakan adalah metode nilai wajar. Dan investasi dalam saham tersebut tersedia untuk dijual serta diperdagangkan. Untuk persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%, metode yang digunakan adalah metode pencatatan dengan ekuitas.
Sedangkan untuk persentase pemilikan lebih dari 50%, metode pencatatan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Untuk investasi jangka panjang dalam obligasi, pendapatan yang diterima berupa bunga obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan sebagainya. Apabila harga beli berbeda dengan nilai obligasi, selisihnya disebut agio obligasi atau disagio obligasi. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal investasi dalam saham. Nah, pada tanggal 12 Mei 2013 dibeli 5.000 lembar saham PT Asia Raya dengan nominal per lembar Rp10.000 dengan provisi dan biaya lainnya sebesar Rp600.000. Maka untuk perhitungan harga perolehan saham yaitu harga kurs saham sebesar 5.000 lembar dikali Rp10.000 sama dengan Rp50 juta. Ditambah dengan provisi dan biaya lainnya sebesar Rp600.000, maka harga perolehan saham yang diperoleh adalah sebesar Rp50.600.000. Untuk harga perolehan per lembar saham yaitu harga perolehan dibagi dengan jumlah lembar saham yang dibeli, yaitu Rp50.600.000 dibagi 5.000 lembar saham sama dengan Rp10.120 per lembar saham. Maka jurnalnya adalah investasi dalam saham sebesar Rp50.600.000 pada kas sebesar Rp50.600.000. Selanjutnya, untuk penjualan saham yaitu pada tanggal 20 September 2013 dijual 3.000 lembar saham PT Asia Raya. Harga jual tiap lembar saham tersebut yaitu Rp12.500 dengan provisi dan biaya lainnya sebesar Rp400.000. Maka perhitungan harga penjualan saham tersebut yaitu harga kurs saham sebesar 3.000 lembar saham dikali Rp12.500 sama dengan Rp37.500.000 dikurang dengan provisi dan biaya lainnya sebesar Rp400.000. Maka harga penjualan saham yang diperoleh adalah Rp37.100.000. Untuk laba atau rugi penjualan saham yaitu Rp37.100.000 dikurang dengan Rp30.360.000. Rp30.360.000 diperoleh dari harga perolehan per lembar dikali lembar saham yang dijual. Maka laba yang diperoleh yaitu sebesar Rp6.740.000. Untuk jurnalnya yaitu kas sebesar Rp37.100.000 pada investasi dalam saham Rp30.360.000 dan laba penjualan sebesar Rp6.740.000. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua yaitu investasi dalam obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2010 dibeli 2.000 lembar obligasi PT Maju Terus dengan nominal per lembar Rp15.000 dengan kurs 110%, biaya pembelian dan komisi sebesar Rp200.000. Bunga nominal obligasi sebesar 15% per tahun dan akan diterima setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Maka perhitungan untuk harga perolehan obligasi yaitu harga kurs obligasi 110% dikali Rp30 juta sama dengan Rp33 juta ditambah dengan provisi dan biaya lainnya sebesar Rp200.000. Maka harga perolehan yang diperoleh adalah sebesar Rp33.200.000. Untuk bunga berjalannya yaitu Rp30 juta dikali 2/12 dikali 15% sama dengan Rp750.000. Maka jumlah kas yang diperoleh adalah sebesar Rp33.950.000. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli investasi dalam obligasi sebesar Rp33.200.000 sebelah debit, pendapatan bunga sebesar Rp750.000 sebelah debit, pada kas sebesar Rp33.950.000 sebelah kredit. Selanjutnya untuk perhitungan bunga berjalan
pada saat pembelian obligasi, yaitu 30 juta rupiah dikali 6/12 dikali 15% sama dengan 2.250.000 rupiah. Maka untuk jurnal pada tanggal 1 November yaitu kas sebesar 2.250.000 rupiah pada pendapatan bunga sebesar 2.250.000 rupiah. Ibarat investasi, kebaikan adalah investasi terbesar dalam hidup. Percayalah bahwa apapun yang kita petik di hari ini dan di masa depan adalah buah dari apa yang kita tanam di masa lampau. Semoga bermanfaat.